Akibat peperangan di Gaza masih terus berlanjut, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman pun kembali melakukan intervensi dengan melakukan aksi blokade dan penyerangan ke berbagai kapal yang disinyalir bekerja sama dengan Israel, membuat atmosfer Laut Merah kini kembali mencekam. Bahkan hal ini pun dirasakan oleh sekutu terbesar Israel, yakni Amerika Serikat. Mengapa demikian? Sekretaris Pers Pentagon Major Patrick Ryder melaporkan bahwa 2 kapal perusak US Navy dikabarkan mendapatkan serangan dari kelompok Houthi di Yaman. 2 kapal tersebut merupakan kapal perusak bernama USS Pruance dan USS Stockdale yang pada saat itu melintasi Selat Bab el-Mandeb dan memasuki Teluk Aden pada hari Senin kemarin. Namun secara tidak terduga, 2 kapal perang Amerika Serikat tersebut mendapatkan kiriman dari Houthi berupa 8 drone kamikaze, 5 rudal balistik anti kapal, dan 3 rudal jelajah anti kapal. Mengejutkannya lagi adalah kapal-kapal induk US Navy bernama USS Abraham Lincoln pun mendapatkan serangan dari kelompok militan yang didukung Iran ini. Hampir sama dengan serangan 2 kapal perang sebelumnya, USS Abraham Lincoln pun mendapatkan serangkaian serangan drone dan juga rudal. Kendati demikian, pihak Pentagon mengatakan bahwa serangan tersebut berhasil dicegat, sehingga kapal-kapal perang US Navy tidak mengalami kerusakan, terlebih lagi menimbulkan korban jiwa. Meski begitu, pihak Houthi sendiri mengatakan bahwa penyerangan kapal-kapal US Navy dinyatakan telah berhasil. Mengapa demikian? Juru bicara militer Houthi, Yahya Shari, mengklaim bahwa operasi tersebut 100% berhasil. Hal ini disebabkan karena serangan tersebut hanya bertujuan untuk mengusir militer Amerika Serikat yang katanya sedang mempersiapkan operasi penyerbuan yang menargetkan Houthi di negara Yaman. Dan memang, akibat operasi penyerangan Houthi kepada 2 kapal perang dan 1 kapal induk US Navy telah membuat militer Amerika Serikat mundur dari Teluk Aden. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa operasi yang dilancarkan Houthi yang didukung Iran benar-benar berhasil. Jadi, apakah Amerika Serikat saat ini benar-benar takut dengan kelompok militan yang ada di Yaman? Yahya Shari pun kembali menegaskan bahwa agresi terhadap Yaman oleh gabungan Amerika-Inggris hanya akan menimbulkan lebih banyak operasi blokade. Operasi tersebut pun dilancarkan hanya untuk membela diri terhadap ketidakadilan kepada rakyat Palestina dan Lebanon. Jadi seharusnya hal yang perlu dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris bukan malah menyerang Houthi, justru membawa Palestina mendapatkan status negara dan menghentikan pembantaian oleh Israel akan secara langsung menghentikan aksi blokade Houthi di Laut Merah. Selain kapal-kapal yang beroperasi di Laut Merah, kelompok Houthi pun menyerang wilayah Israel beberapa waktu lalu, tepatnya di hari Senin kemarin di mana Houthi telah mengklaim bahwa militernya telah melancarkan serangan udara ke wilayah Beit Shemesh, Israel Tengah dengan menggunakan rudal balistik. Penyerangan ini diakui oleh pihak Houthi untuk menargetkan salah satu pangkalan militer pasukan militer Israel Defense Force, yakni Pangkalan Nahal Sorek. Pangkalan Nahal Sorek sendiri merupakan pusat amunisi Angkatan Darat Israel. Pangkalan ini berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, memperbaiki, dan memasok persenjataan, termasuk segala hal mulai dari peluru sederhana hingga rudal canggih bagi militer Israel. Sehingga, serangan udara yang menargetkan fasilitas krusial militer Israel ini tentunya memberikan kerugian besar bagi Israel dan memberikan keuntungan bagi Houthi beserta sekutunya. Pihak Houthi juga mengabarkan bahwa serangan itu sebagai bentuk pembalasan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris di salah satu provinsi di Yaman, yakni Provinsi Amran. Pembalasan ini juga menyusul serangan udara Houthi yang dilancarkan di Pangkalan Udara Nevatim di Israel Selatan. Serangan pembalasan yang dilakukan di Pangkalan Udara Nevatim ini juga menggunakan rudal balistik sehingga dapat memberikan kerusakan permanen. Di lain waktu, militer Houthi di Yaman mengerahkan serangkaian serangan udara menggunakan drone dan menargetkan beberapa fasilitas militer yang cukup krusial di Israel. Fasilitas tersebut dikabarkan terletak di beberapa titik di Tel Aviv dan juga di Ashkelon. Dan pihak Houthi mengabarkan beberapa drone yang diluncurkan berhasil mendarat tepat di fasilitas militer Israel tersebut. Hal ini tentu memberikan kerugian yang signifikan bagi Israel. Tidak dipungkiri jika Houthi saat ini kembali meningkatkan intervensinya dalam konflik di Timur Tengah. Alasannya tentunya akibat Amerika Serikat dan Inggris yang terus berusaha untuk masuk ke negara Yaman.
Seperti pada video yang tersebar ini, di mana kelompok Houthi berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper yang tentu kita ketahui semua bahwa drone ini buatan Amerika Serikat, mengindikasikan bahwa Amerika Serikat kembali meningkatkan operasi militernya di Yaman. Karena hal tersebut, Houthi pun langsung meningkatkan kemampuan militernya untuk mempersiapkan agresi yang lebih besar lagi. Dan dikabarkan kelompok militan ini mendapatkan rudal hypersonic dari negara yang tidak dikenal. Tentunya, ini menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat. Negara apa yang memberikan Houthi rudal hypersonic? Apakah Rusia yang memberikan rudal tersebut melalui Iran? Sementara itu, beberapa waktu lalu Yahya Syari kembali mengkonfirmasi bahwa kelompoknya telah melancarkan serangan terhadap sebuah kapal kargo di Laut Merah. Juru bicara militer Houthi mengatakan bahwa serangan akurat dilancarkan terhadap kapal Anadolu S dengan rudal balistik dan dikabarkan bahwa kapal itu terkena secara langsung. Yahya Syari menambahkan bahwa kapal itu diserang karena mengabaikan peringatan berulang kali dan melanggar larangan Houthi untuk masuk ke kapal-kapal di Laut Merah. Lebih parahnya lagi adalah aksi blokade yang dilakukan oleh kelompok militan ini beberapa waktu lalu, di mana Houthi berhasil menyita sebuah kapal milik Israel di Laut Merah tepat setahun sejak Houthi memulai aksi blokadenya. Pihak Houthi juga membeberkan bahwa kapal tersebut dikawal menuju pantai Yaman sebagai bentuk aksi blokade mereka terhadap agresi yang terjadi di Gaza dan Lebanon. Dalam aksi blokadenya di Laut Merah, Houthi dikabarkan menggunakan rudal Quds 5 yang tentunya memiliki kemampuan cukup handal di kelas rudal lainnya. Terbukti, rudal ini tercatat memiliki jangkauan tembakan sejauh 2.000 km serta memiliki fitur siluman dan kemampuan manuver yang tinggi. Selain Quds 5, rudal yang juga sering menjadi primadona bagi militer Yaman dalam serangannya adalah rudal Palestine 2. Rudal Palestine 2 sendiri memiliki jangkauan tembakan sejauh 2.150 km dan dapat melaju hingga di kecepatan maksimum Mach 16 atau sekitar 19.000 km per jam. Bahkan hebatnya, rudal balistik ini pun memiliki kemampuan siluman dan manuver yang luar biasa, sehingga mampu untuk mengelabui sistem pertahanan udara terhebat yang ada di dunia. Dengan berbagai rudal balistik canggihnya, Houthi dikabarkan disokong oleh satelit Rusia untuk menargetkan kapal-kapal di Laut Merah, serta fasilitas-fasilitas militer Israel. Jadi apakah memang benar Rusia menyokong kebutuhan militer kelompok militan ini? Apalagi beberapa sumber telah menyebutkan bahwa Houthi pernah meminta Rusia untuk membuatkan mereka rudal supersonik yang dapat menghantam kapal di Laut Merah dalam waktu 9 detik. Bahkan, Houthi sempat dihebohkan menginginkan rudal P-800 Onyx berkecepatan Mach 3 atau sekitar 3.700 km per jam melalui Iran. Namun, jika memang benar Rusia menjadi penyokong persenjataan bagi kelompok Houthi di Yaman, para pengamat justru menganggap bahwa kebijakan luar negeri ini sebagai bentuk bunuh diri diplomatik. Pasalnya seperti yang kita ketahui bahwa Arab Saudi pun sangat membenci kelompok Houthi sama seperti Iran. Sedangkan hubungan perdagangan minyak antara Rusia dan Saudi begitu kuat. Mungkin tindakan Rusia menyuplai senjata ke Houthi tidak akan menuai kecaman dari Saudi. Namun, kemungkinan besar hubungan dekat yang sudah terjalin antara Saudi dan Moskow akan retak. Meski begitu, hubungan yang juga cukup dekat dengan Iran tentunya menjadi dilema terbesar Rusia dalam menyokong Houthi dalam konflik ini. Kemungkinan besar Rusia akan tetap bergerak di bawah tanah untuk menyokong Houthi dalam aksi blokadenya. Hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan diplomatik baik Arab Saudi maupun Iran. Dengan begitu, Rusia masih tetap mampu menjalin hubungan diplomatik meskipun Moskow telah menjadi penyokong dari kelompok militan di Yaman.